Uruguay, atau secara resmi dikenal sebagai República Oriental del Uruguay, adalah sebuah negara kecil di Tenggara Amerika Selatan. Negara ini berbatasan dengan Argentina di barat dan barat daya serta Brasil di timur laut dan utara. Lalu, berbatasan dengan Rio de la Plata di selatan dan Samudra Atlantik di tenggara. Ini adalah bagian dari wilayah kerucut selatan di Amerika Selatan. Uruguay mencakup wilayah seluas sekitar 181.000 km persegi dan mempunyai populasi sekitar 3,5 juta jiwa. Yap, tidak terlalu banyak. Dan hampir 2 juta jiwa diantaranya itu tinggal di wilayah metropolitan ibu kota dan kota terbesarnya adalah Montevideo. Uruguay menduduki peringkat pertama di benua Amerika dalam hal demokrasi dan pertama di Amerika Latin dalam hal perdamaian, persepsi korupsi yang rendah, dan pemerintahan elektronik. Negara ini merupakan negara Amerika Selatan dengan peringkat terendah dalam indeks terorisme global dan menduduki peringkat kedua di benua ini dalam hal kebebasan ekonomi, kesetaraan pendapatan, pendapatan per kapita, dan arus masuk investasi asing. Uruguay adalah negara terbaik ketiga di benua ini dalam hal indeks pembangunan manusia, pertumbuhan PDB, inovasi, dan infrastruktur. Uruguay dianggap sebagai salah satu negara paling progresif secara sosial di Amerika Latin. Negara ini menduduki peringkat tinggi dalam ukuran global mengenai isu-isu hak pribadi, toleransi, dan inklusi, termasuk penerimaannya terhadap komunitas LGBT. Negara ini juga telah melegalkan konsumsi dan produksi ganja, pernikahan sesama jenis, prostitusi, dan aborsi. Uruguay adalah anggota pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa, OAS, dan Mercosur. Uruguay menjadi salah satu negara anggota yang terlibat langsung dalam Perjanjian Asosiasi Uni Eropa Mercosur. Secara politik, Uruguay adalah Republik Demokratis Perwakilan dengan sistem presidensial. Anggota pemerintahan dipilih untuk masa jabatan 5 tahun dengan sistem hak pilih universal. Uruguay adalah negara kesatuan, yaitu keadilan, pendidikan, kesehatan, keamanan, kebijakan luar negeri, dan pertahanan semuanya itu dikelola secara nasional. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden dan kabinet yang terdiri dari 13 menteri. Halo semuanya. Setelah menerjang hujan, kami di sini menunggu kereta untuk pergi ke Embassy of Uruguay. Hai guys, sekarang kita mau ke Jakarta. Kita mau ke Jakarta, tapi kita harus menaiki kereta terlebih dahulu dan keretanya belum datang karena jam 8.48. Ini teman-teman kita. Stay tune. Perjalanan menuju Embassy ini lumayan cukup panjang, kemudian transit di berbagai stasiun, jadi ikutin terus.
Jadi di sini kita udah sampai di embasi dan embasinya itu ada di lantai 33. Sebelum kita naik ke lantai 33, di sini barang bawaan kita dicek semuanya dan ini dia situasi kita. Guy introduced the cows in Uruguay, so the first inhabitants of the country were the cows, and then the people came. So most of Uruguayans are descendants from Europeans, but also from other countries. So it's a country that has always welcomed migration. But with this like Spanish background, Italians, and then you have a little bit of everything in Uruguay. And our economy is very much related with agriculture because of the way the country was born, with the livestock, and this is something that we have developed during the years. So Uruguay is a very strong exporter of agricultural products, especially meat. The Uruguayan meat is a high level, high quality meat that is exported to many countries in the world, and is also sustainable produced. And then other agricultural products are also our top exporter products. Setelah dilakukannya wawancara bersama Ibu Duta Besar Uruguay, banyak sekali pengetahuan mengenai negara Uruguay ini, yang dimana salah satu pencapaian terbesar Uruguay itu ada di bidang energi. Negara ini menjadi pemimpin global dalam energi hijau. Lebih dari 90% listrik dihasilkan dari sumber terbarukan seperti angin, matahari, biomasa, dan tenaga air. Berkat transisi ini, Uruguay tidak tergantung pada bahan bakar fosil, biaya energi tetap stabil, dan kualitas udaranya termasuk yang terbaik di Amerika Latin. Udara bersih ini juga didukung oleh tata kota yang terkontrol serta kebiasaan masyarakat menggunakan transportasi umum. Tapi Uruguay bukan hanya maju dalam teknologi dan lingkungan saja. Dari sisi budaya, negara ini juga punya warisan yang mendunia, yaitu tari tango. Tarian ini lahir dari Montevideo pada akhir abad ke-19 dari pencampuran budaya imigran dan rakyat sederhana. Dari situlah muncul La Comparsita, lagu ikonik tahun 1916 yang kini menjadi simbol tango di seluruh dunia. Tango terkenal dengan gerakan yang sederhana namun penuh ekspresi, langkah lincah, pelukan erat, dan musikan bandoneon yang mendayu, membuatnya penuh emosi sekaligus elegan. Selain tariannya yang cukup menarik, Uruguay juga punya tradisi yang lainnya, yaitu minuman khas yang tak kalah penting di sana, yaitu mate. Kalau di Indonesia, orang akrab dengan kopi atau teh. Di Uruguay, hampir semua orang minum mate. Minuman ini dibuat dari daun yerba mate yang dikeringkan, lalu diseduh dengan air panas, diminum dengan wadah kecil bernama mate dan sedotan logam yang dibuat dari bumbilya. Yang unik, orang Uruguay selalu membawa termos air panas kemanapun mereka pergi. Karena mate bukan hanya sekedar minuman saja, namun juga menunjukkan simbol kebersamaan. Satu wadah biasanya dibagi dan diminum bersama-sama, sebagai tanda persahabatan dan keramahan khas di Uruguay. Cukup menarik bukan budaya-budaya yang ada di Uruguay?
Cukup sudah perjalanan kami ke Embassy of Uruguay dan banyak sekali ilmu-ilmu yang kami dapatkan di sana. Cukup sekian, terima kasih semuanya.